Dengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan naluri. Ada desahan kolektif di angin, sebuah getaran di tanah di bawah kakimu. Jika kau merasakannya, jika kau merasa didorong oleh suatu kekuatan yang tak terlihat, maka janganlah kau berdiri diam. Biarkan jiwamu merespon. Tunjukkan bahwa pesan ini bergema dengan memberikan suka pada video ini, dan subscribe jika kalian suka video ini, karena kita semua adalah para musafir yang sedang didorong menuju takdir kita. Tanda alam semesta sedang mendorong Anda untuk maju. Kita telah berbicara tentang fondasi yang keras, kebenaran tentang kematian, ilusi kontrol, dan penjara persepsi. Kini, kita beralih ke bahasa yang lebih halus namun sama-sama kuat, bahasa yang diucapkan oleh alam semesta itu sendiri. Ia jarang berteriak, ia lebih sering membisik, ia tidak memaksa, tetapi mendorong. Dan ada saat-saat dalam hidup ketika dorongan itu menjadi begitu jelas, begitu tak terbantahkan, seolah-olah seluruh kosmos telah bersekongkol untuk membangunkanmu dari tidurmu. Inilah tanda-tandanya, bukan sebagai tahayul, tetapi sebuah logika ilahi, sebuah geometri takdir. Tanda pertama, rasa sakit yang berulang. Kau merasa terjebak dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam pola pikir, dan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali, dalam berbagai bentuk, rasa sakit yang sama datang menghampirimu. Seperti sebuah ombak yang terus membentur karang yang sama, mencoba mengikisnya, membentuknya, menjadi sesuatu yang baru. Kita seringkali mengartikan rasa sakit ini sebagai kegagalan, sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah pada diri kita. Kita berusaha menghindarinya, mematungarinya, melarikan diri. Tapi lihatlah lebih dalam, dengan mata seorang stoik, rasa sakit yang berulang bukanlah algojo. Ia adalah seorang guru yang paling sabar. Ia adalah dorongan. Alam semesta sedang memberitahumu sesuatu. Ia sedang berkata, pelajaran ini belum kau kuasai, pola ini belum kau pecahkan, hingga kau belajar, kau akan terus merasakannya. Rasa sakit itu adalah tekanan dari luar yang memaksamu untuk tumbuh dari dalam. Sebuah mutiara tidak terbentuk karena tiramnya nyaman. Ia terbentuk karena ada butiran pasir yang mengganggu, sebuah iritasi yang tak henti-hentinya, yang akhirnya dibungkus dengan lapisan-lapisan ketahanan hingga menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Jika kau sedang mengalami rasa sakit yang sama untuk kesekian kalinya, janganlah mengutuknya, dengarkanlah. Itu adalah alam semesta yang mendorongmu untuk menguasai pelajaran yang telah kau hindari. Ia mendorongmu untuk berubah. Tanda kedua, pintu yang tertutup dengan keras. Kau menginginkan sesuatu dengan segenap jiwamu, sebuah pekerjaan impian, sebuah hubungan, sebuah kesempatan. Kau telah berusaha, berdoa, dan membayangkannya. Lalu, tiba-tiba, pintunya tidak hanya tertutup, ia terkunci, dibaut, dan tembok di depannya. Dunia menyebutnya kegagalan, sebuah akhir yang memalukan. Tetapi sang stoik melihatnya dengan mata yang berbeda. Sebuah pintu yang tertutup dengan keras bukanlah sebuah hukuman. Ia adalah sebuah perlindungan. Ia adalah cara alam semesta untuk mengalihkanmu dari jalan yang salah, dari jalan yang, meski terlihat indah, pada akhirnya akan merusak jiwamu atau mengecilkan hatimu. Bayangkan seorang nahkoda yang bersikuku menuju sebuah pulau yang terlihat hijau di peta, tetapi badai terus-menerus menghalanginya, memutarnya, mendorong kapalnya menjauh. Apakah badai itu jahat, ataukah badai itu justru menyelamatkannya dari karang-karang tajam yang tersembunyi di bawah permukaan pulau itu? Sebuah penolakan, sebuah kegagalan yang terasa pahit adalah badai itu. Ia adalah dorongan yang kuat ke arah yang tidak pernah kau rencanakan, tetapi yang mungkin justru lebih sesuai dengan kodrat sejatimu. Tugasmu bukanlah meratapi pintu yang tertutup, tetapi memutar badan dan melihat ke arah lain, ke arah di mana alam semesta baru saja membuka sebuah celah cahaya. Tanda ketiga, keheningan yang mengganggu. Ini adalah tanda yang paling paradoks.
Tiba-tiba, segalanya menjadi tenang, keributan di kepalamu mereda, drama di sekitarmu berhenti. Tidak ada berita buruk, tetapi juga tidak ada kegembiraan yang besar. Hanya ada keheningan, sebuah ruang hampa. Pikiran kita yang terbiasa dengan kebisingan akan menganggap ini sebagai sebuah kelalaian, sebuah kesalahan. Kita akan berusaha mengisi keheningan ini dengan hiruk-pikuk baru, dengan pencarian baru, dengan kegelisahan lama. Tapi hentikan, dengarkan, keheningan ini bukanlah kekosongan, ia adalah sebuah ruang yang dipersiapkan. Alam semesta sedang memberimu jeda, seperti seorang petani yang membiarkan ladangnya berbaring fallow untuk memulihkan kesuburannya. Dalam keheningan ini, tanah jiwamu sedang dipulihkan. Ini adalah undangan untuk berhenti bereaksi dan mulai merenung. Untuk bertanya, bukan apa yang harus kukejar selanjutnya, tetapi dengan menjadi siapa aku di saat yang sunyi ini. Dorongan di sini adalah dorongan yang paling halus, dorongan untuk masuk ke dalam, untuk membangun fondasi batin yang kokoh sebelum langkah besar berikutnya dimulai. Jangan takut pada keheningan. Itu adalah ruang di mana benih-benih kebijaksanaan akhirnya bisa bertunas. Tanda keempat, pertemuan yang kebetulan dan kebangkitan minat lama. Kau tiba-tiba bertemu dengan seseorang secara tidak sengaja, dan percakapan itu mengubah perspektifmu. Sebuah buku seolah-olah terjatuh dari rak dan terbuka tepat di halaman yang kau butuhkan. Sebuah minat, sebuah kegemaran masa kecil yang telah lama kau lupakan, tiba-tiba kembali dengan kekuatan yang menggoda. Dunia menyebut ini kebetulan, keberuntungan. Tapi bagi seorang yang menyadari, tidak ada yang namanya kebetulan. Ada yang menyebutnya sinkronisitas. Alam semesta yang sedang berbicara melalui pola-pola yang selaras. Ini adalah dorongan yang tidak memaksa, tetapi menarik. Ia menarikmu melalui ketertarikan jiwamu sendiri. Ini adalah cara alam semesta berkata, ini jalannya, ini passionmu, ini potongan puzzle yang hilang. Ia tidak mendorong dari belakang dengan rasa sakit, tetapi memikatmu dari depan dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Tugasmu adalah memperhatikan, untuk mengikuti benang merah itu, betapapun kecilnya kelihatannya. Sebuah percakapan acak bisa menjadi petunjuk, sebuah kenangan masa kecil bisa menjadi kompas. Alam semesta sedang menaburkan petunjuk-petunjuk. Kau hanya perlu cukup rendah hati untuk melihatnya dan cukup berani untuk mengikutinya. Jadi, perhatikanlah saudaraku. Jika kau mengalami rasa sakit yang sama berulang kali, jika pintu-pintu tertutup dengan keras di wajahmu, jika kau diberikan keheningan yang mengganggu, atau jika kau melihat benang-benang sinkronisitas yang aneh, janganlah panik dan janganlah mengabaikannya. Berdirilah diam sejenak, tarik nafas, dan sadari, ini bukanlah serangan, ini adalah sebuah panduan. Alam semesta, atau logos, atau kodrat, sebutlah apapun, sedang melakukan bagiannya. Ia mendorong, mengalihkan, mempersiapkan, dan memikat. Pertanyaannya bukanlah, apa yang alam semesta inginkan dariku? Pertanyaannya adalah, apakah aku memiliki keberanian untuk maju mengikuti dorongan ini? Apakah aku akan belajar dari rasa sakit? Apakah aku akan berbalik dari pintu yang tertutup dan menjelajahi jalan baru? Apakah aku akan memanfaatkan keheningan untuk membangun kekuatan? Apakah aku akan mengikuti petunjuk yang ditaburkan dengan penuh rasa percaya? Alam semesta sedang mendorongmu, bukan untuk menjadikanmu kaya atau terkenal sesuai definisi dunia, tetapi untuk menjadikanmu utuh, untuk menjadikanmu tangguh, bijaksana, dan pada akhirnya bebas. Tanda-tandanya ada di sekitarmu. Sudah waktunya untuk melangkah, maju.